Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fasya Fajar Rahman dengan NIM 270238-4742. Di sini saya dan teman-teman saya akan mendemonstrasikan terkait analisis data multidimensional dan data ini menggunakan SQL Server 2019 untuk sales atau penjualan minimum nilai ya. Sebelum memulai untuk analisisnya, ada 4 software yang akan kami gunakan, yaitu SSMS, Visual Studio, dan juga Adventure Works 2019. Kita langsung saja ke tutorial ini. Yang pertama, kita buka SSMS-nya terlebih dahulu. Jika sudah, di sini sudah terlihat server name-nya. Kita bisa copy langsung server name-nya yang akan kami gunakan nanti di Visual Studio. Kalau sudah klik connect, dan kita buka Visual Studio-nya. Oke, ini tampilannya. Lalu klik Create New Project. Di bagian search bar-nya, kita cari analisis services multidimensional project. Kalau sudah, kita pilih, lalu klik next. Nah, untuk project name ini bisa pakai nama default, tapi di sini kami menggunakan nama simulasi 3. Lalu sudah klik create. Lalu tampilannya akan seperti ini. Di bagian project kita klik kanan, lalu pilih properties untuk mengganti server name, lalu ke deployment. Di sini terlihat servernya masih localhost, kita ganti dengan server name yang sudah kami copy sebelumnya. Lalu klik apply, oke. Lalu di bagian data source, klik kanan, kita pilih new data source. Next, kita pilih yang create data source based on the acquisition only connection. Di sini karena sudah tercantum, dihapus terlebih dahulu. Lalu kita klik ini. Untuk servernya masih pakai yang sudah di copy. Lalu untuk database-nya menggunakan Adventure Works 2019. Sudah klik OK. Next. Nah, untuk di sini kami menggunakan username dan juga password dari Windows-nya, yaitu username nickname beserta passwordnya. Kalau sudah klik next. Nah, untuk data source-nya kami ganti menjadi simulasi 3 data source. Finish. Tampilannya seperti ini. Kita sudah pilih data source views, klik kanan dan new data source views, lalu next, next lagi. Nah, di sini terdapat fact table dan juga dimension table. Di sini kita pilih tabel-tabel yang relate dengan apa yang akan kita analisis. Di sini kita memilih internet sales, lalu kita pilih tabel yang akan kita gunakan saja, yaitu fact internet sales, lalu ada BIM sales territory, BIM product, dan juga BIM dot. Lalu klik next. Untuk menu, kita menggunakan simulasi 3 data source field. Jadi sudah klik finish. Tampilannya akan seperti ini. Lalu di cubes, klik kanan, new cube. Lalu pilih next. Pilih yang use existing tables. Next. Nah, di sini kita pilih yang fact internet sales-nya aja, karena
dimension tabelnya akan mengikuti. Di sini untuk tabelnya tidak usah dicentang, lalu klik next. Untuk statementnya itu simulasi 3 klik. Lalu dia sudah klik finish. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk dimension tabelnya warna biru, tabelnya warna kuning. Lalu kita klik 2 kali di dimension dot, kita drag semua atributnya kecuali primary key-nya, karena di bagian atributnya sudah ada primary key-nya. Lalu klik save, kita save terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama dengan dimension tabel yang lain. Ini juga untuk primary key-nya tidak usah di drag. Di sini kita hapus untuk atribut fotonya. Terus setelah itu simpan. Di dimension self territory-nya juga di drag atributnya kecuali primary key-nya. Itu sudah save. Lalu di bagian project-nya kita klik kanan lalu deploy. Hasilnya seperti ini. Kita juga melakukan proses di case-nya untuk memastikan tidak ada error. Oke. Jika sudah aman seperti ini, kita ke tips-nya, lalu pilih browser. Sudah terlihat di bagian sebelah kirinya, terdapat data-data yang sudah kita buat tadi. Di sini kita drag self amount-nya, lalu English product name, lalu self territory region. Kalau udah, klik execute. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terdapat data-data yang ada di tabel tersebut. Jika sudah, kita pindah ke Power BI untuk visualisasi ini. Nah, di sini klik yang mendapatkan data dari wali sumber, lalu tunggu sebentar. Lalu cari analisis. Ini database SQL server analisis. Kita pilih. Lalu servernya menggunakan menggunakan yang tadi kita copy, lalu klik import. Kita pilih import. Karena jika disambungkan langsung itu terjadi error. Jadi kita import saja. Klik OK. Nah, ini terdapat beberapa database. Data-data. Ini kita pilih simulasi 3 klik. Dan pilih atribut apa saja yang akan kita analisis. Di sini kita memilih self amount. Lalu atribut English product name dan juga
sales territory region. Jika sudah klik map. Tunggu sebentar. Nah, terdapat data yang sudah kita import. Kita drag untuk sales numbernya ke kolom nilai. Kita pilih yang bagian cluster. Setelah itu di sales territory-nya untuk sumber X, dan untuk bagian legenda kolomnya itu bin produknya. Nah, ini sudah terlihat grafiknya seperti ini. Terdapat daftar produknya juga, warna-warnanya, dan juga kota negara. Di sini sebelah kiri juga ada penjualannya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nama saya Dina Nola Dimelda dengan nomor induk mahasiswa 27023711054. Mewakili teman-teman, saya izin menyampaikan untuk kesimpulan dari hasil analisis yang sudah kami lakukan. Dari hasil analisis yang sudah kami lakukan menggunakan OLAP Cube pada database AdventureWorks DW 2019, kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan SQL Server Analysis Service sangat membantu dalam proses analisis data penjualan secara multidimensi. Dengan model analisis ini, kita bisa melihat performa penjualan setiap produk berdasarkan wilayah atau kota secara lebih detail dan terstruktur. Dalam kasus kami, yaitu sales dan produk dari tiap wilayah minimum city, analisis ini memudahkan kita untuk mengetahui kota mana yang memiliki penjualan paling rendah, serta produk apa yang berkontribusi pada nilai tersebut. Informasi ini tentu sangat berguna bagi perusahaan karena bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan strategi pemasaran, promosi, ataupun perencanaan distribusi produk agar lebih optimal. Jadi, secara keseluruhan, penerapan konsep data warehouse dan OLAP Cube ini membuat proses analisis bisnis menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat dalam membantu perusahaan memahami performa penjualannya di berbagai wilayah. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.